Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Tentu kabar baik dan sehat. Anak-anak, kita lanjut lagi pembelajaran di jam kedua. Jam pertama, anak-anak sudah belajar bahasa Inggris. Di jam kedua, kita belajar tematik. Anak-anak, boleh siapkan buku pena 3D, buku tulis muatan bahasa Indonesia. Jangan lupa alat tulisnya. Oke, anak-anak sudah siap semuanya? Tentu sudah ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita makna lambang atau simbol. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dapat mengidentifikasi lambang atau simbol beserta artinya dalam teks, lisan, tulisan, dan visual. Yang kedua, dapat menyajikan hasil identifikasi tentang lambang atau simbol beserta artinya dalam tulisan dan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Anak-anak, jangan kemana-mana, dengarkan penjelasan selanjutnya. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell. Ia juga mendapatkan julukan sebagai Bapak Pandu Dunia. Nama Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, sehingga tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pramuka. Menjelaskan makna lambang pramuka atau tunas kelapa dalam teks tulis. Lambang pramuka di setiap negara berbeda-beda. Informasi tentang lambang pramuka di Indonesia dapat kita peroleh dari teks. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan lambang pramuka. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Praja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Lambang pramuka ini dipilih karena akar, batang, daun, dan buah memiliki banyak manfaat. Tunas kelapa dilambangkan sebagai tunas bangsa Indonesia. Anggota pramuka sebagai tunas penerus bangsa harus mengharumkan nama Indonesia. Berikut beberapa informasi penting berdasarkan teks tersebut. Pertama, Praja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka. Informasi yang kedua, lambang pramuka adalah tunas kelapa. Lambang pramuka adalah tunas kelapa yang bermakna bahwa setiap anggota pramuka hendaknya berguna seperti seluruh bagian pohon kelapa. Lambang pramuka merupakan tanda pengenal yang dimiliki setiap anggota pramuka yang mengiaskan cita-cita gerakan pramuka. Menjelaskan makna lambang pramuka atau tunas kelapa dari teks gambar. Kita dapat mengetahui dan mencari tahu makna lambang pramuka dengan mengamati gambar secara seksama.
Tunas kelapa yang kokoh melambangkan setiap anggota pramuka harus kuat menghadapi segala tantangan. Gerakan pramuka juga memiliki atribut berupa pakaian seragam. Anggota pramuka menggunakan seragam beserta lambangnya. Pakaian seragam pramuka bertujuan untuk mendidik disiplin dan kerapian, menumbuhkan persatuan dan persaudaraan, serta rasa bangga anggota gerakan pramuka. Menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks gambar. Penjelasan mengenai makna seragam pramuka dapat kita peroleh dari teks gambar. Setelah mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui. Menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks tulis. Pramuka dibagi menjadi beberapa tingkatan yang ditentukan berdasarkan umur. Kelompok umur 7 sampai 10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Kelompok umur 11 sampai 15 tahun disebut pramuka penggalang. Seragam pramuka siaga dan penggalang terdapat lambang yang berbeda. Siswa kelas 3 biasanya termasuk dalam kelompok pramuka siaga. Untuk mengetahui lambang pada seragam pramuka siaga, kita dapat membaca teks. Setelah membaca teks, kita dapat mengetahui lambang tersebut dengan cara menjawab pertanyaan tentang teks tersebut. Ayo, simaklah cuplikan teks tersebut. Pakaian seragam pramuka berbeda-beda sesuai tingkatannya. Ciri pakaian seragam pramuka berbeda-beda sesuai tingkatannya. Ciri pakaian seragam pramuka siaga adalah memiliki list berwarna coklat tua pada lengan baju. Seragam pramuka siaga dilengkapi dengan lambang-lambang. Lambang pengenal diri berupa papan nama yang dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan. Pada tutup kepala terdapat lambang yang dikenakan di bagian tengah depan berwarna hijau. Bentuk tanda topi untuk pramuka putra dan putri berbeda, yaitu bentuk segi empat untuk putra dan lingkaran untuk putri. Informasi berdasarkan teks tersebut mengenai lambang, yaitu lambang pengenal diri berupa papan nama yang dikenakan di baju bagian depan kanan di atas di lipatan. Pada tutup kepala terdapat lambang yang dikenakan di bagian tengah depan dan berwarna hijau. Bentuk tanda topi untuk pramuka putra dan putri berbeda, yaitu berbentuk segi empat untuk putra dan lingkaran untuk putri. Menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks lisan. Kamu dapat mencari informasi mengenai lambang pramuka dunia secara lisan, misalnya dengan mendengarkan teks yang dibacakan. Dengarkanlah teks dengan seksama agar kalian dapat memperoleh informasi dengan baik dan menjelaskan kembali informasi tersebut. Mendeskripsikan lambang pada seragam pramuka. Pemakai lambang pada seragam pramuka bertujuan untuk mempermudah mengenal identitas anggota pramuka.
Salah satu jenis tanda pengenal pramuka adalah tanda satuan. Tanda satuan menunjukkan tempat seseorang anggota pramuka bergabung. Tanda satuan terdiri atas tanda barung, peta wilayah atau lokasi, lambang nomor gugus depan, dan lencana wilayah. Barung adalah sebutan untuk kelompok pramuka siaga. Lambang barung berbentuk segitiga polos berwarna. Lambang barung dipasang di lengan kiri seragam pramuka. Peta wilayah, nomor gugus depan, dan lencana wilayah dipasangkan di lengan sebelah kanan. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Tugas anak-anak membaca dengan cermat dan mengerjakan soal yang ada di dalam buku Bupena 3D tema 8 halaman 103 sampai 104 dan halaman 105 sampai 106 dan halaman 110 sampai 111. Cukup dikerjakan di buku Bupena saja, tidak usah dikirim. Nah, sekarang anak-anak dengarkan dengan baik ya. Nah, tugas yang dikirim adalah mengerjakan soal yang ada di buku Bupena 3D halaman 121 nomor 1 sampai nomor 5. Tulis di buku tulis muatan bahasa Indonesia. Menulis dengan baik, menulis dengan rapi, jelas supaya dapat dibaca. Paham anak-anak tugasnya hari ini? Tentu paham ya. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu.